Nah, jadi ini coding yang tersedia ya di Learn, yang Bapak Ibu tadi udah lihat juga ya. Eh ini yang untuk mendemonstrasikan clustering dengan data COVID yang real ya. Dan di bagian atas ini ya, saya kasih link juga sehingga Bapak Ibu kalau mau download data COVID terbaru ya, ke link ini ya. Cuman link dari tahun 2024 ini banyak negara udah nggak melakukan pencatatan gitu ya. Terus kebanyakan negara menganggap COVID udah lewat ya. Jadi datanya jauh lebih sporadis ya daripada data yang saya sediakan di Learn yang dari tahun 2022. Mungkin pakai itu aja lebih tenang gitu ya. Terus di awal ini simply demonstrasi untuk baca data dari file CSV-nya. Terus untuk plotting sederhana, karena waktu lagi Omicron itu Jepang yang meledak lagi kasusnya. Jadi ini saya contohkan plotting data Indonesia dan data Jepang yang dipilih ya pakai df.log gitu ya. Lalu Bapak Ibu bisa lihat bahwa yang Indonesia ini biru ya, ini kelihatan saya eh, apa plotting ke belakang sampai waktu gunungan COVID ini di Indonesia ya terlihat ini Juli tahun 2021. Lalu tapi Jepang itu waktu Omicron nih meledak di belakang ini ya. Kalau kita lihat ini kan data new casesnya ya yang diplot. Yang merah ini menggila nih waktu Omicron di belakang karena Jepang somehow apa di awal tuh tampaknya sangat berhasil ya dengan lockdown dan vaksinasi jinak banget bahkan juga waktu lagi Delta Indonesia mengamuk begitu ya. Tapi mungkin efek vaksinnya udah menurun ya. Terus karena banyak yang nggak terjangkit COVID ya. Kalau terjangkit terus 95% sembuh, itu ada imunitas tersendiri yang terbentuk di populasi. Nah, Jepang tuh nggak punya itu ya. Jadi waktu lagi Omikron dia justru yang kena hajar ya, kasusnya cukup tinggi ya. Untungnya kematiannya sih juga tidak sangat banyak ya. eh, Korea Selatan juga termasuk negara yang ciri-cirinya sama. Makanya ini saya plotting untuk memperlihatkan supaya ada contoh plottingannya. Nah, di bagian bawah ini, begitu mau clustering ya, ini saya contohkan untuk memilih tanggal tertentu ya. Jadi sengaja kalau kita mau clustering termasuk Indonesia ya, saya pilih dari waktu tempat ngamuknya Delta itu ya, tahun 2021 bulan Juli ini, habis libur Lebaran saya ingat Delta tuh ngamuk di Indonesia ya, karena semua orang disuruh jangan mudik sama Jokowi mudik juga ya. Terus tahu-tahu banyak yang kena ya. Nah, ini saya ambil parameternya location, jadi negara, new cases, new deaths, kematian, dan reproduction rate ini seberapa menular virusnya. Kalau satu artinya satu orang menular ke satu orang, kalau dua artinya satu orang menular ke dua, dua ke empat, dan seterusnya. Jadi makin tinggi reproduction rate, tingkat penularannya lebih tinggi ya. Lalu untuk yang Indonesia saya ambil khusus ke DF4 ini, dari DF3 yang udah diambil datanya dimasukin ke DF4 karena saya pengen plotting titik Indonesia itu berbeda ya dia di tengah-tengah negara-negara yang lain ya. Nah, lalu saya printing juga ini di DF3 di sort ya dari yang jumlah yang terbesar angka kematiannya ke yang terkecil ya. Nah, ini kalau kita run ya. Jadi kita bisa lihat new deaths-nya setelah di sort ya. Kita lihat ini negara-negara yang besar angka kematiannya Brasil, North America, Kolombia, Argentina dan seterusnya ya. Indonesia cukup besar juga sih ya. Karena kalau kita lihat ya, ini kalau kita plot gitu aja tiga dimensi ya, angka kasus, angka kematian, dan reproduction rate ya. Indonesia waktu lagi COVID itu gila sendiri ya. Di ujung sini ya new cases-nya tinggi sekali ya. New deaths-nya juga tidak kecil gitu ya. Bahkan di puncak-puncaknya bisa mungkin 1.000 per hari kali ya. Nah, jadi ini memperlihatkan titik Indonesia di tengah-tengah negara-negara yang lain ya pada saat itu bulan Juli tahun 2021. Tapi begitu kita mau clustering ya, ini di coding yang di bawahnya, kita lihat bahwa data frame itu ya yang dari DF3 ini yang tadi udah difilter dengan tiga parameter itu aja ya, new cases, new deaths, dan reproduction rate harus dijadikan matriks yang sifatnya hanya benar-benar matriks tiga kolom angka gitu aja ya. Dan semua yang tidak berdata harus di drop ya, sehingga ada line yang ini nih, yang drop NA ini adalah drop data-data dari negara yang nggak ada datanya, baik new deaths, new cases atau reproduction rate ya, karena ada negara yang nggak mencatat begitu ya.
Mencatat reproduction rate ini kan berarti harus mengunyah statistik ya. Jadi kalau negara itu nggak punya ya udah gitu ya. Nah, baru dimasukin ke apa metode Cummins clusteringnya ya, sehingga habis itu bisa diplot ya. Kalau kita run gitu ya, maka kita lihat ini matriks tiga variabelnya ya. Ini di print supaya bisa dilihat mata juga apa yang terjadi dengan angka-angka itu paling tidak ya. Nah, terus begitu kita clustering ya kita lihat nih kelompok ini ya. Ini clusteringnya metodenya clusternya 4 ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat 4 kelompok titik ya. Yang hijau muda, yang kuning, yang biru muda, dan yang biru agak tua gitu ya. Dan Indonesia saya plot dengan warna hijau ya, kelihatan parah banget ya. Dibanding 4 klaster ini termasuk yang paling parah ya waktu Delta di Indonesia gitu ya. Sehingga dengan demikian bisa diambil kesimpulan at least waktu Delta ngamuk di Indonesia itu Indonesia termasuk klaster yang parah banget gitu ya. Nah, tapi Bapak Ibu lihat juga yang 3 dimensi ini kadang sulit dilihat mata ya. Jadi Bapak Ibu bisa juga coba lihat yang 2 dimensi ya. Ini saya contohkan misalnya angka kematian dan reproduction rate saja. Kalau kita run gitu ya, maka kita lihat clustering yang seperti ini ya. Angka kematian di sumbu X, terus reproduction rate-nya di sumbu Y ya. Terus kita lihat 4 klaster itu ya, yang hijau muda, kuning, biru muda, dan biru tua ya. Indonesia ada di ujung klaster yang paling parah gitu ya. Dan ini kita lihat juga bisa lihat tendensi ya bahwa klaster-klaster yang reproduction rate-nya di atas 1 ya. Ini negara-negara ini Bapak Ibu bisa bayangkan ya. Waktu reproduction rate-nya tingkat penularannya naik ke atas ya, dia cenderung angka kematiannya akan bertambah ya karena pada saat itu COVID-nya menggila ya. Jadi titik-titiknya bergeser ke kanan ini. Nah, terus lama-lama reproduction rate-nya turun ya. Karena dinamikanya adalah kalau makin banyak yang terjangkit di populasi, nanti ada yang sembuh, terus dia imun gitu ya. Jadi COVID-nya sulit menular lagi. Terus kalau negara itu gencar juga vaksin ya, nanti imunitasnya terbentuk, terus reproduction rate-nya lama-lama turun ya. Kalau reproduction-nya turun, new deaths-nya nanti mulai turun juga ya. Jadi di bawah titik 1 ini sebenarnya negara-negara ini bergerak ke arah kiri, di atas 1 negara-negara ini bergerak ke arah kanan gitu ya. Tapi karena ini potret di tanggal tertentu, Bapak Ibu cuma lihat kayak potret diam ya dengan klaster tertentu, terus Indonesia ada di ujung sini ya. Ini puncaknya ya. Indonesia habis ini menurun sih angka kematiannya ke arah sini, tapi di puncak ini cukup buruk ya karena angka kematiannya lebih dari 1.000 per hari. Bapak Ibu bayangin ya, per hari 1.000 orang lebih meninggal di Indonesia waktu lagi puncak Delta gitu ya. Lalu Bapak Ibu juga bisa plotting new case sama new deaths ya, misalnya ya kalau ini di run. Nah, ini apa? Kurvanya mungkin lebih gampang dicerna ya karena kita bisa paham kalau new case-nya naik ya, new deaths-nya naik juga ya, sehingga pola titik-titiknya itu memang ada apa pola ke arah kanan situ ya. Kalau new case-nya naik nanti angka kematiannya naik juga. Terus Indonesia yang titik hijau kotak ini kembali paling parah ya dibanding klaster-klaster yang lain. Mungkin technically dia klaster kuning ya. Jadi harusnya sih nggak terlalu parah dibanding new case-nya, tapi angka kematiannya tinggi banget ya. Jadi terlalu banyak yang mati untuk klaster kuning gitu ya. Bisa kelihatan efek clusteringnya dan posisi Indonesia ada di mana. Yang merah-merah ini saya plotting centroid ya dari setiap cluster ya. Jadi di setiap cluster titik pusat datanya ada di mana, Bapak Ibu bisa perhatikan juga ya. Terus Bapak Ibu bisa contoh ini cara plottingnya ya pakai ax.scatter ini ya. Cara ngeplot dengan marker, kalau D besarnya artinya diamond, kalau O ini bulatan biasa aja ya, terus ada colornya bisa dimodifikasi berdasarkan clusteringnya atau warna tertentu yang kita ingin tampilkan. Nah, ini ada apa contoh-contoh dengan parameter yang lain ya. Jadi itu tadi yang ditanya oleh Pak Rahardian ya. Seberapa bebas kita, bebas sebebas-bebasnya ya ngambil contoh-contoh parameternya. Dan parameter apa aja yang tersedia ya Bapak Ibu bisa lihat di codingan yang paling atas ya. Saya plot semua kolom data yang ada ini, yang di paling atas sendiri kalau di running ya. Ini oh sorry. Ini ada print kolomnya ini ya, akan memperlihatkan data apa aja sih yang ada ya. Ini kalau saya run lagi ya. Saya buka komentarnya. Terus Bapak Ibu bisa lihat ini indeksnya, ini indeks semua kolom yang ada nih. Jadi ada pasien ICU per juta ya.
bisa new cases yang udah diratakan, dismoothed ya, new deaths yang udah dismoothed, ada people yang udah fully vaccinated, ada new vaccinations per hari, data itu banyaknya minta ampun ya. Tapi Bapak Ibu harus cermati itu tadi ya. Misalnya nggak semua negara punya data berapa banyak orang di ICU ya, atau hospitalization patients itu ada berapa ya. Jadi ada data-data yang lebih sporadis, terus negara-negara tertentu nggak mencatat itu ya. Jadi pilih data yang cukup banyak, kebanyakan negara ada, terus Bapak Ibu bisa melakukan clustering, terus mudah-mudahan kesimpulannya cukup menarik ya untuk ditampilkan di project ya. Nah ini yang di bagian bawah ini percobaan dengan positive rate ya. Datanya positive rate. Positive rate biasanya negara-negara mencatat juga ya, itu adalah kadar dari yang di testing seberapa banyak yang ditemukan positif ya. Kalau stringency index ini ya, ini adalah parameter lockdown ya, seberapa keras negara menetapkan kebijakan lockdown, itu stringency index ya. Reproduction rate itu seberapa menular virusnya itu tadi ya. Nah, terus kita bisa coba ya dengan parameter semacam ini ya. Ini kembali di apa? Di clustering 3 dimensi dulu ya. Terus Bapak Ibu bisa lihat ya. Posisi Indonesia waktu Delta memang parah, ada di kanan gitu ya. Tapi ada berbagai cluster ini, eh, ada yang cluster biru, kuning, biru muda gitu ya. Terus biru yang lain di sebelah kanan itu ya, tempat Indonesia termasuk di situ ya. Terus kalau kita plot 2 dimensi ya, misalnya reproduction rate dan stringency index ya. Ups, ini error. Mungkin yang ini harus dijalanin dulu ya, di run dulu satu-satu. Dari atas lagi ya. Ini saya run dulu yang ini ya. Yang data baru dengan berbagai parameter yang barunya. Karena kalau nggak di run lagi berarti dia data lama tuh yang dia masih mainkan, terus dia error. Ini saya run lagi juga. Nah, terus ini yang stringency index dan reproduction rate bisa di run ya. Terus kita lihat data yang semacam ini ya. Nah, ini sumbu X-nya stringency index, jadi makin ke kanan lockdownnya makin keras. Terus reproduction rate-nya itu seberapa menular ya. Nah, terus ada 4 cluster ini ya. Jadi saya secara rata-rata ambil 4 cluster ya. Karena 4 cluster biasanya lebih banyak dari 3 ya. Tapi di atas 4 biasanya udah nggak terlalu produktif ya clusternya. Jadi 3 atau 4 lah kalau Bapak Ibu mau pilih ya jumlah clusternya ya. Kalau 2 biasa terlalu sedikit ya. Nah, terus ini Bapak Ibu lihat lokasi centroidnya aja nih yang merah ya. Kelihatan bahwa stringency index-nya kalau makin keras lockdown-nya ya, centroid datanya itu cenderung turun lah. Ya, kalau makin kanan dia reproduction rate-nya makin rendah ya. Jadi clustering semacam ini somehow menunjukkan ya secara tidak langsung bahwa lockdown itu berpengaruh positif. Ya, bahwa makin keras satu negara itu berusaha mempraktekkan lockdown lebih disiplin ya. Walaupun Jokowi udah ngomong-ngomong di media jangan mudik dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kan di Indonesia orang-orang bandel ya, terus mudik juga. Jadi di klaster yang kuning ini ya, Indonesia letaknya agak di atas sentroidnya. Cuman abis deltanya ngamuk, terus semua orang ketakutan ya. Jadi akhirnya Indonesia nggak terlampau buruk juga. Di klaster yang kuning ada yang lebih gila lagi nih di sini ya. Karena ada yang nggak terkendali ya reproduction rate-nya ya. Dan bahkan mungkin di klaster yang biru ini ya, ada negara-negara yang lockdownnya sembarangan gitu ya, stringency index-nya rendah ya. Mungkin presidennya ngawur ya, terus bilang COVID nggak ada atau vaksin nggak perlu gitu ya. Terus lockdownnya juga serampangan gitu ya, terus tiba-tiba reproduction rate-nya jadi tinggi gitu ya. Tapi secara tendensi kita lihat ya, makin disiplin satu negara melakukan lockdown, tampaknya reproduction rate itu turun ya. Paling tidak di tengah-tengah potret ya waktu lagi Delta meledak di Indonesia gitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan pembahasan singkat itu memberikan contoh-contoh ya, terus Bapak Ibu bisa ngoprek codingannya itu ya. Harusnya sih di-download codingnya, terus di-download datanya, terus langsung jalan dengan mudah kalau dia-upload ke Jupyter Notebook di Anaconda ya. Terus kalau Bapak Ibu bingung modifnya bisa nonton videonya lagi ya, baik dari tonton lalu maupun video ini ya. Terus berusaha modif, berusaha
memikirkannya dengan kelompoknya, parameter apa yang mungkin interesting ya untuk di clustering ya. Terus habis itu berusaha menarik kesimpulannya dari hasil clusteringnya itu, kalau akurat dan kalau menarik, Bapak Ibu berpotensi memenangkan project clusteringnya ini. Ya. Kalau Bapak Ibu nggak tertarik dengan COVID karena dianggap udah lewat, cari data lain, berusaha melakukan analisis yang berbeda, silakan ya. Tapi jadi ada effort tambahan harus cari data, testing lagi ya, tarik lagi ke Python, membiasakan diri baca datanya dulu ya. Terus melakukan clustering, terus berusaha pakai logika lagi ya untuk memahami fenomenanya apa yang terjadi ya. Tapi ya kalau Bapak Ibu melakukan effort itu ya, terus ternyata clusteringnya berhasil, terus proyeknya menarik, tentu bisa menghasilkan perbedaan ya dari kelompok-kelompok yang lain, ada potensi menang yang lebih besar juga ya untuk proyek clusteringnya. Ya. Nah, jadi sampai di sini ada pertanyaan dari Bapak Ibu, silakan kalau ada. Kalau nggak ada aman, berarti selamat berkreasi ya Bapak Ibu. Saya tunggu upload project clusteringnya di Learn ya sampai akhir minggu ini.